Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Alhamdulillah kita tempat yang ketiga ya. Nanti terakhir nanti di Kebun Salman Al Farisi. Jadi yang kita datangi sekarang ini namanya Masjid Qiblatain. Artinya dua kiblat. Kiblat. Sekarang kan kiblatnya menghadap ke sana. Itu arah Mekah. Dulu kiblatnya menghadap ke arah sana. Itu utara, selatan, di sana barat, di sana timur. Ya, jadi di sana barat, di sana timur. Ya. Jadi ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini dulunya di sini perkampungan Bani Salamah. Perkampungan Bani Salamah. Nah, Bani Salamah ini melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kita mau pindah ke Yasrib. Yasrib itu di mana? Di kawasan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu dulunya namanya Yasrib. Ya, kita ingin pindah ke sini ya Rasulullah, ke Masjid Madinah maksudnya. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat dengan Engkau ya Rasulullah. Dan supaya kita mendapatkan pahala 1000 kali lipat ya Rasulullah. Supaya kita mendapatkan pahala yang lebih besar ya Rasulullah. Karena salat di Madinah sama halnya dengan 1000 kali lipat. Maka kata Rasulullah, kenapa mau pindah? Innaka syai'un azim. Karena sesungguhnya nanti di tempatmu akan ada sesuatu yang sangat besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betul saja jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun kedua Hijriah. Ya, tahun kedua Hijriah. Di sana terjadilah peristiwa perubahan kiblat. Yang asalnya menghadap ke arah sana, Rasulullah berbalik kanan menghadap ke arah sana. Ya, menghadap ke sana. Diawali daripada itu ejekan daripada orang-orang Yahudi. Nah, dulu Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dibangun sebelum Ka'bah. Maka para nabi dulu sebelum Rasulullah kalau ibadah menghadapnya ke Baitul Maqdis, ke Palestina, ke Masjid Al-Aqsa. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana. Oke. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sana orang Yahudi ngejek. Muhammad ini agamanya ngarang-ngarang katanya. Muhammad ini agamanya bikin-bikin sendiri. Ini kitabnya ngambil sendiri terus ditulis ulang, ngambil dari Taurat dan Zabur katanya. Akhirnya dari sebab itulah Rasulullah sering menengok ke langit. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ini fi'il mudhari' lafadznya qad nara. Jadi kadang-kadang, tidak selalu, kadang-kadang. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya, maka kata Allah, ya Rasulullah, aku sering melihat engkau sering menghadapkan wajahnya ke langit, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka dari hari ini ya Rasulullah, aku akan pindahkan arah kiblatmu ke arah kiblat yang kau ridai. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Maka haulal Masjidil Haram ya. Maka dimanapun kalian semua berada, maka hadapkanlah arah kiblat kamu ke arah Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram ya. Arahkan arah kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Itu ayat itu turun ketika Rasulullah sedang bertakziah kepada seorang ibu. Ibu itu janda dan anak dan suaminya wafat dalam perang. Sehingga ibu itu sedih. Maka Rasulullah datang ke perkampungan Bani Salamah karena dia ada di kampungan Bani Salamah. Dan ketika di sini Rasulullah sholat zuhur. Ketika sholat zuhur turun rakaat pertama, kedua, Rasulullah menghadap ke sana. Rakaat pertama, kedua, udah menghadap ke sana. Ketika salat tasyahud awal, nggih, berdiri lagi rakaat ketiga, nggih, turun ayat tadi itu. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kata Allah, hadapkan arah kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Maka Rasulullah berbalik ke arah kanan. 180 derajat baliknya, nggih. Dari arah sini langsung balik gini ke arah kanan. Ke arah kanan sana. Kenapa kebalik ke arah kanan? Karena Rasulullah senang dengan yang sebelah kanan, dan yang sebelah kanan itulah yang memang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tadi para sahabat yang ada di belakang Nabi, kan di sini para sahabat, para sahabat memutar semua ke arah belakang Nabi, mutar ke sini, memutar ke
Sini, disebabkan perubahan kiblat itulah orang Yahudi makin marah. Agama macam apa ini? Ketika sholat kok bolak-balik kiblatnya. Dua ngadep ke sana, dua ngadep ke sana. Apa ini? Macam-macam sudah orang Yahudi ini kan. Orang Yahudi kan banyak di sini. Ada Bani Qainuqa yang akhirnya diusir oleh Rasulullah dan para orang Islam. Ada Bani Nadir yang akhirnya diusir juga. Ada Bani Quraidah yang akhirnya diusir juga. Karena orang-orang Yahudi ini memang suka bikin kacau. Ya, suka bikin ulah. Maka ketika derasnya guncangan, cacian, makian dari orang-orang kafir, dari orang-orang Yahudi, Rasulullah menjawab, "Baten." Rasulullah tidak menjawab. Apa yang menjawab? Allah Subhanahu wa taala. Nopo ayatnya? "Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul wa mimman yanqalibu 'ala aqibai." Faham? Sekedar dengar paham. Jadi artinya artinya kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak menjadikan perubahan kiblat ini kecuali untuk na'lamah may yattabi'ur rasul wa mimman yanqalibu ala aqibai, untuk mengetahui siapa yang ikut Rasulullah, siapa yang hanya berpura-pura ikut Rasulullah. Dengan perubahan kiblat inilah orang yang munafik semakin kelihatan, orang yang pura-pura Islam kelihatan. Oh, ini tidak iman pada Allah dan Rasulnya, hanya berpura-pura saja. Kenapa kok berpura-pura dulunya? Karena kiblatnya sama. Jadi mereka tidak bisa dibeda. Dengan perubahan kiblat ini, orang lain ke sana kiblatnya, orang Islam ke Ka'bah sendirian. Maka yang menghadap ke Ka'bah itulah adalah orang Islam. Yang menghadap ke sana adalah orang Yahudi dan orang munafik. Maka ketika perubahan kiblat itulah semakin jelas. Oh, ini orang munafik. Oh, ini orang Yahudi. Oh, ini macam banyak lah. Akhirnya semakin jelaslah siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan siapa yang hanya berpura-pura. Disebabkan apa? Perubahan kiblat. Yang asalnya ngadep ke sana, dirubah ketika sholat zuhur ngadep ke sana. Jadi inilah kemudian dibangun, diberi masjid kiblatain. Dulunya Bani Salamah. Perkampungan Bani Salamah. Salamah sinten? Itu nama desa, nama suku. Karena memang di Madinah biyen niku wonten suku Amr bin Auf, ana Bani Unif, itu nama kampungnya disesuaikan dengan nama sukunya. Di sinilah nama suku kampung Bani Salamah, dan di sini tempat terjadinya perubahan kiblat. Karena memang disyaratkan Rasulullah, innaka syai'un azim, kata Rasulullah. Nanti di tempatmu akan terjadi sesuatu yang sangat besar. Itulah terjadinya perubahan kiblat di tempat ini, dan di sini juga pernah Rasulullah sholat zuhur. Maka di sini kita sekarang sholat asar, cuman tempatnya beda, perempuan di sini, laki-laki di sana. Kayaknya di sana laki-laki. Mari kita foto dulu sebelum sholat. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah bisa ditangkap keterangan kula insyaallah. Ayatnya nopo tadi? Lalen. Qad nara dalam surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tarda fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Intinya apa? Rasulullah dikon-kon pindah kiblat ke arah Ka'bah yang asalnya dari Masjidil Aqsa. Orang Yahudi mencaci maki, Rasulullah gak menjawab, makanya Rasulullah itu hanya mengatakan illa wahyun yuha. Apa yang keluar dari Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah. Maka Rasulullah dicaci maki, menang. Siapa yang menjawab? Allah. Kemudian menurunkan wahyu, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul man yanqalibu 'ala aqibai. Perubahan kiblat ini untuk mengetahui siapa yang berpura-pura, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka dengan perubahan kiblat semakin jelas. Ya, maka nanti sekarang ini kita sholat saja harus ke sana ya. Jangan ke sana ya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang sabar. Karena dari sabar itu kita akan mendapatkan pahala yang tidak terduga. Yuk kita foto bersama dulu ya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.